Gelandang timnas semprot wasit Liga 1. Jebolan Piala Dunia U17 2023 jadi solusi STY di timnas Indonesia U23. Elkan Bagot jadi andalan Bristol Rovers. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai Piala Asia 2023, Sintayong tidak mendapatkan perayaan di Indonesia, walau mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi kala dirinya pulang ke Korea Selatan justru keberhasilan Sintayong dirayakan. Hal itu diketahui di postingan Instagram pribadinya. Terlihat pelatih berusia 53 tahun ini mendapatkan kejutan dari keluarganya. Sintayong mendapatkan kue dengan gambar sedang memimpin skuad Garuda di tepi lapangan. Selain merayakan keberhasilan tersebut, Sintayong juga melakukan jet ski. Ia lantas mengucapkan terima kasih kepada sang istri yang memberikannya kue. Adapun Sintayong masih menunggu agenda selanjutnya bersama dengan timnas Indonesia. Selanjutnya, ia akan memimpin Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan, yakni di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, Sintayong masih akan berjuang dengan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC merilis 6 pemain yang masuk nominasi asis terbaik Piala Asia 2023. Keenam pemain itu adalah Yaakob Sayuri, Ali Saleh dari Uni Emirat Arab, Akram Afif Qatar, Ritsu Doan dari Jepang, Shol Yong-woo dari Korea Selatan, dan Sardan Azmoun dari Iran. Yaakob termasuk nominasi ketika ia mengirimkan umpan kepada Marcelino Ferdinand, yakni saat Indonesia melawan Irak di Piala Asia 2023. Dari hasil polling sementara, Yaakob Sayuri berhasil memimpin jauh dari para pesaingnya. Yaakob Sayuri kini unggul dengan perolehan 50% suara. Kemudian posisi kedua ditempati oleh pemain Korea Selatan Shol Yong-woo dengan perolehan 26 suara. Diikuti oleh pemain Iran Sardar Azmoun di posisi ketiga dengan 13% suara. Bukan hanya unggul dalam perolehan suara, namun video asis Yaakob Sayuri juga paling banyak ditonton pada akun media sosial Instagram AFC, yakni dengan jumlah like mencapai 251.378 orang suka. Stefano Lillipali terus menunjukkan kegemilangannya bersama Borneo FC di Liga 1 musim ini. Terbaru, Stefano Lillipali berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-2 Borneo FC atas tuan rumah Persikabo di pekan ke-25, serta membuat tim pesut etam kian mantap memuncaki klasmen sementara kompetisi. Lillipali pun pemain pertama yang mencatatkan double digit gol dan assist di Liga 1 2023-2024 ini. Penyerang 34 tahun itu pun telah mengemas 10 gol dan 14 assist jauh ini dari 25 pertandingan bersama dengan Borneo FC. Sayangnya performa apik dari Lillipali dalam 2 musim terakhir ini di kompetisi domestik tak serta-merta membuat penyerang naturalisasi berdarah Belanda ini otomatis menjadi pilihan utama di timnas merah putih. Sebab dalam beberapa agenda terakhir ia tak masuk dalam rencana pelatih timnas Indonesia. Namun dengan performa yang terus menanjak, pemain berpostur 175 cm itu tentu bisa menjadi opsi untuk meningkatkan daya gedor lini depan skuad Garuda, yakni pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, di mana timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Vietnam pada 21 serta 26 Maret mendatang. Sintayong dipusingkan dengan keputusan klub BRI Liga 1 yang menolak untuk melepaskan pemain ke timnas Indonesia U23, yakni untuk Piala Asia U23 2024. Sejauh ini ada 3 tim yang enggan melepaskan pemainnya, yakni Borneo FC, Persija Jakarta, dan PSS Sleman. Namun, pemain muda Madura United Rizky Afrizal hadir menjadi solusi usai melakukan debut istimewa bersama dengan tim berjuluk Laskar Sape Kerap. Pasalnya ia langsung membuat gol perdananya ketika Madura United melawan Persija Jakarta. Hal ini pun membuat pemain berusia 17 tahun itu masuk jajaran nama termuda yang membuat gol di BRI Liga 1. Rizky Afrizal hanya kalah dari Marcelino Ferdinand dan juga Gunansar Mandoen. Menarik dinantikan apakah Afrizal bakal dipromosikan ke timnas Indonesia U23. Apalagi Sintayong menyukai pemain muda.
Afrizal sendiri juga sudah terbukti bisa tampil cukup baik di panggung dunia. Sebab ia menjadi andalan Bima Sakti dalam 3 pertandingan di Piala Dunia U17 2023 lalu. Back Timnas Indonesia Elkan Bagot diprediksi bakal menjadi starter saat Bristol Rovers menjamu Carlisle. Laga itu akan tersaji dalam pekan ke-34 Liga 3 Inggris 2023-2024. Media Inggris Bristol Board memprediksi pelatih Bristol Rovers Matt Taylor akan mengubah banyak hal dalam skema permainan maupun susunan pemain. Bristol Board sendiri pun menilai ada peluang Elkan Bagot akan diturunkan sejak awal pertandingan melawan Carlisle, sebab sang pelatih melempar kode tersebut. Elkan Bagot sendiri sudah bermain sebanyak 5 pertandingan bersama Bristol Rovers. Pada pertandingan terakhir, back Timnas Indonesia itu mampu menunjukkan performa apik dan mencatatkan 1 assist. Meskipun timnya harus kalah 1-3 dari Northampton. Sementara itu, Matt Taylor mengatakan pertandingan melawan Carlisle menjadi waktu yang tepat untuk menguji para pemain pinjamannya. Elkan Bagot pun termasuk salah satu pemain tersebut. Kapten Persib Bandung Mark Klok mengkritik kepemimpinan wasit M.R. Van Effendy usai timnya ditahan imbang oleh Barito Putra dalam laga pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 di Stadion Sultan Agung Bantul. Hal itu tak terlepas dari petaka Persib Bandung pada menit ke-70 usai Alberto Rodriguez menerima kartu merah langsung dari wasit M.R. Van Effendy. Berdasarkan tayangan ulang, wasit Ervan Effendy salah memberikan keputusan kartu merah kepada Alberto Rodriguez. Wasit seharusnya memberikan hukuman kartu kepada Dick Kuipers yang terlihat melanggar Gustavo Tocantins, yakni di dekat kotak penalti. Usai kartu merah tersebut, Barito Putra berbalik menggempur lini pertahanan Persib Bandung. Serangan bergelombang Barito Putra membuahkan hasil di menit-menit akhir pertandingan, di mana hasil imbang membuat Persib Bandung memperpanjang puasa kemenangan menjadi 5 laga beruntun. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF merencanakan langkah ambisius untuk mengangkat prestasi sepak bola negara tersebut pada tahun 2024. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh media Vietnam Total 24/7, VFF menargetkan 2 pencapaian utama, yakni mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan meraih gelar juara di Piala AFF 2024. Menurut sumber yang sama, VFF telah mengubah strategi mereka untuk mendukung Vietnam dalam meraih tujuan penting ini. Rencana tersebut mencakup persiapan untuk kompetisi Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia 2026, serta rangkaian pertandingan FIFA Matchday. Komite Eksekutif VFF sendiri telah memutuskan rencana sepak bola profesional untuk Vietnam dalam 1 tahun ke depan. Melihat hasil undian fase grup, Timnas Indonesia U23 dinilai butuh kerja keras untuk bisa melangkah ke fase gugur. Meski berstatus debutan, Timnas Indonesia U23 diminta untuk tidak kalah sebelum bertanding. Hal itu disampaikan oleh striker muda Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman ini yakin Garuda Muda bisa mencapai target lolos ke babak 8 besar. Menurutnya, skuad Timnas Indonesia U23 memiliki pengalaman mumpuni, mengingat mayoritas dari mereka juga merupakan tulang punggung tim senior saat ini, yakni saat tampil di Piala Asia 2023 bulan lalu. Timnas Indonesia yang membawa para pemain muda berhasil mencetak sejarah untuk pertama kali melangkah ke babak 16 besar Piala Asia. Para pemain yang membawa tim senior mencetak sejarah baru itu banyak yang masih berusia di bawah 23 tahun, seperti Pratama Arhan, Justin Hubner, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk. Nasib Hoki Caraka sendiri masih menjadi tanda tanya jelang Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung pada April mendatang. Pasalnya PSS Sleman sendiri selaku klub mengisyaratkan enggan melepaskan andai dipanggil oleh Sintayong. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.